Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Bapak Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Bapak Hanif Mahadun dan Ibu Khairatul Idawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah psikologi belajar ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan metode belajar pendidikan. Nah, metode belajar pendidikan itu mempunyai banyak sekali metode. Metode belajar itu cara mempelajari melalui buku. Ada cara belajar yang menggunakan buku, membaca. Itu bisa salah satu metode yang mudah dipahami bagi sebagian siswa. Ada juga sebagian siswa yang menggunakan cara belajar secara kelompok. Kelompok itu seperti kita membuat dalam lingkupan kelas tersebut terdiri atas berapa orang, misal ada 20, kemudian dibagi menjadi 4. Lalu itu semua akan terjadilah bentuk dari kelompok dari lingkupan kelas tersebut. Metode tersebut terkadang sering dilakukan di lingkungan sekolah karena dianggap lebih mudah dilakukan dan mudah bisa memahami siswa. Tapi terkadang juga siswa ada yang susah dalam metode ini karena semua siswa ada yang tidak ikut bergerak, ada yang ikut ada ikut melakukan pekerjaan tugas tersebut, ada juga yang tidak melakukan pekerjaan tersebut, cuma sekedar ikut kelompok tapi tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Terus ada metode secara individu. Secara individu itu seperti kita melakukan belajar sendiri, guru menjelaskan, itu individu kita mudah paham, itu merupakan salah satu metode individu. Terus ada cara belajar di perkuliahan itu seperti yang kita lakukan sekarang di perkuliahan, ada yang kelompok. Nah, dari kelompok tersebut akan ada tugas dari dosen yaitu berupa membuat PPT. Dari hal tersebut berarti terjadilah metode belajar di perkuliahan dengan cara berkelompok dan membuat PPT lalu kemudian dijelaskan oleh teman-teman di kelas. Terus ada metode menggunakan alat zaman sekarang lebih canggih, yaitu menggunakan alat informatika seperti kita menggunakan handphone saat kita Zoom belajar. Itu lebih sering digunakan ketika ada pandemi seperti ada saat corona. Kita sering melakukan metode ini karena jarak kita untuk tatap muka itu tidak bisa, sulit. Jadi kita menggunakan metode ini. Terus ada pendekatan belajar. Pendekatan belajar itu sering harus dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Karena apa? Karena kadang murid tuh banyak yang nggak suka kalau gurunya tuh nggak asik, gurunya nggak bisa mengambil hati seorang murid. Karena kita juga tuh harus pandai, istilahnya tuh kayak merangkul semua murid untuk bareng-bareng selalu bersama dalam proses gitu. Terus ada jenis-jenis khusus belajar itu saintifik dan kontekstual dan kontribusional dan orientasi dasar. Orientasi dasar itu kita harus pelan-pelan dalam mengajarkan seorang murid. Nggak semua murid itu mudah paham. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Sebelumnya saya punya pantun. Bawa tali ikat ke pepaya, rajinlah belajar agar tercapai cita-cita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.